Wa minan nas, dan di antara manusia, man yu'jibuka qauluhu, ada orang yang ucapannya itu mengagumkan engkau. Fil hayati dunia, ya, tentang kehidupan dunia, wa yashidullaha, dan ia mempersaksikan Allah ala ma fi qalbihi, atas apa yang ada dalam isi hatinya. Wa huwa aladul khisam, dan itu sebenarnya sangat keras penentangan permusuhannya. Padahal ia sebenarnya itu sangat keras. Aladul khisam, permusuhannya itu sangat keras sebenarnya. Ya. Wa idza tawalla sa'a, apabila ia berpaling dari kamu, ia berusaha fil ardi, di muka bumi, liyufsida fiha, untuk membuat kerusakan. Wa yuhlikal harsa wan nasl, dia menghancurkan tanaman dan ternak binatang. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan, orang-orang yang membuat kerusakan. Dan Allah dia tidak menyukai kerusakan. Wa idza qila lahu taqillah, dan apabila dikatakan pada mereka, bertakwalah kepada Allah, akhadatul izzah, mereka bangkit dengan kesombongan, bil ismi, dengan berbuat dosa, fasbu jahannam, maka cepulah baginya neraka jahanam, wala bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat tinggal. Ya. Jadi ada di antara manusia itu yang membicarakan tentang kehidupan dunia, ya, itu mengagumkan engkau. Ya. Jadi di sini Asy'ari berkata, ayatnya diturunkan itu berkenaan dengan Akhnas bin Syuraik As-Saqafi. Ia menemui Rasulullah dan pura-pura memeluk Islam. Hal ini membuat Rasulullah takjub, sehingga setelah itu Akhnas pergi melintasi kebun dan beberapa ekor keledai milik orang Muslim. Lalu ia merusak kebun itu dan membunuh keledai-keledai itu. Jadi ada di antara manusia yang omongannya itu tentang urusan dunia itu mengagumkan kamu. Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya. Padahal ia adalah musuh yang paling keras. Jadi omongannya menakjubkan, mengagumkan kamu, tetapi, dan dia itu apa? Saking menakjubkannya, dia itu bersaksi, ya, ia mempersaksikan Allah apa yang ada di dalam isi hatinya. Padahal orang itu adalah musuh yang sangat keras, musuh yang paling keras itu. Apabila dia itu berpaling dari kamu, dia berusaha untuk berbuat kerusakan, ya, merusak tanaman, ternak, ya. Sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi kalau dia diajak sengape, diajak taat kepada Allah, diajak kembali kepada Allah, apa yang terjadi? Dia bangkit dengan kesombongan, malah berbuat dosa. Jadi bangkit dengan kesombongannya untuk berbuat dosa. Nah, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang paling buruk. Ya, wala bi'sal mihad. Wa minan nas may yashri nafsahu, dan di antara manusia ada juga yang dia mengorbankan dirinya ibtigha amardatillah, karena mencari keridhaan Allah. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah itu Maha pemberi rahmat pada hamba-hambanya. Ya. Jadi Sa'id Musayyab berkata, jadi suatu hari Suhaib hijrah perjalanan ke Madinah, mengikuti Rasulullah. Dalam perjalanan Suhaib dikejar orang kafir Quraisy. Ia turun dari tunggangannya, bersiap dengan anak panah di tangan, dan berkata, wahai kaum kafir Quraisy, demi Allah kalian tentu mengetahui jika aku adalah orang pemanah ulung. Kalian tidak akan bisa menyerangku. Nah, sekarang kalian pilih salah satu. Kalian semua mati, terbunuh, atau kalian dapat memiliki seluruh hartaku di Mekah dengan syarat kalian tidak mengganggu hijrahku ke Madinah. Orang-orang kafir Quraisy memilih harta Suhaib dan membiarkannya hijrah ke Madinah. Setiba di Madinah,
Suhaib itu menceritakan peristiwa yang menimpanya kepada Rasul. Mendengar hal itu Rasulullah bersabda, engkau telah beruntung, wahai Abu Yahya. Jadi Suhaib itu panggilannya Abu Yahya. Atas hal itu turun ayat. Dan di antara manusia itu ada orang yang mengorbankan dirinya. Mengorbankan dirinya dalam rangka mencari ridhonya Allah. Sampai dirinya jadi korban. Ya. Dan Allah Maha Penyantun Maha terhadap hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian di dalam Islam fis-silmi kafatan secara keseluruhan. Ya, jadi nek pengen jadi wong Islam ya wong Islam sing temenanan, konsekuen, ya. Konsekuen. Islam sing temenanan, konsekuen. Aja ngaku-ngaku Islam tapi kelakuannya ora selamat, kelakuannya ngerusak. Nah, Islam itu artinya apa? Berserah diri, selamat. Jadi wong sing Islam berarti wongnya harus berserah diri kepada Allah, dan orang itu mesti selamat, ya, perlakuannya harus selamat kabeh. Kenapa? Karena dia berserah diri kepada Allah. Jadi nek jadi wong Islam kudune jadi wong Islam sing temenanan secara keseluruhan. Ya, aja omong-omong tok apa meneh KTP-ne tok. Ya, ngaku-ngaku Islam tapi tidak mengikuti apa yang Allah kehendaki, Allah perintahkan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, perbuatan setan. Innahu, sak temene sesungguhnya setan lakum bagi kalian itu musuh yang sangat nyata, aduwwum mubin. Fa in zalaltum, maka jika kalian tergelincir dalam kesesatan, min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang kepada kalian bukti-bukti nyata, fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah azizun hakim, maha perkasa dan maha bijak sana. Jadi di sini Ikrimah mengatakan apa? Suatu saat ada sekelompok orang Yahudi seperti Abdullah bin Salam, Sa'labah, Asad bin Ubaid menghadap Rasulullah. Mereka tidak beriman dan meminta agar mereka diizinkan untuk memuliakan hari Sabtu sebagai hari besar dan membaca dan mengamalkan Taurat pada malam hari. Allah lalu menurunkan ayat, wahai orang yang beriman, masuk. Jadi nek kamu masuk Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Tapi jika kamu tergelincir, ya, jadi setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada kamu tergelincir, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijak sana. Annallaha azizun hakim. Hal yang duruna, ya, tidakkah mereka itu yang tidak ada yang mereka tunggu? Hal yang duruna, illa, kecuali ayatihumullahu, kecuali datang kepada mereka azab fi dulalin, dalam naungan minal ghamam, dari awan, wal malaikah, dan malaikat-malaikat, wa qudiyal amr, dan telah diputuskan, ditetapkan suatu perkara. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala perkara. Jadi nggak ada lagi yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan, ya, dan kepada Allah lah segala perkara itu dikembalikan. Direnung selawase urip. Allahumma arhamna bil Qur'an.